Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Ya Sobat RH sekalian, ya ada satu puzzle di dalam kasus atau heboh atau saga Anies Imin ini atau Amin, yaitu apakah setelah mendengarkan tawaran Surya Paloh untuk menduetkan Anies dan Imin, Anies berusaha atau tidak berusaha menghubungi Demokrat. Nah ini ada pengakuan dari Sudirman Said sebagaimana beritakan oleh Kumparan ya. Jadi dia sudah minta waktu sesungguhnya tetapi belum dijawab. Kumparan, Anies minta waktu bertemu Demokrat, jelaskan soal Caimin, tapi belum dijawab. Oke. Baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, ternyata sudah pernah meminta waktu untuk bertemu dengan Demokrat. Pertemuan tersebut untuk menjelaskan soal posisi Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar Caimin yang disebut diusulkan sebagai bacawa pres oleh Nasdem. Hal tersebut disampaikan oleh perwakilan Anies di Tim 8, Sudirman Said. Sudirman menjelaskan permintaan pertemuan tersebut disampaikan usai Anies bertemu Surya Paloh. Sebelum ke Demokrat, Anies juga sudah bertemu dengan PKS. Sudah bertemu PKS, kata Sudirman Said dalam program Info A1 Kumparan Jumat 1 September. Ya. Sudirman menyebut pertemuan dengan PKS itu dilakukan Anies bersama dengan Surya Paloh. Setelah pertemuan itulah Anies berencana bertemu dengan Demokrat. Saya kira Rabu 30 Agustus ya bertemu PKS dan proses itu ingin ditemui juga dengan pihak Demokrat, kata Sudirman Said. Namun menurut Sudirman rencana pertemuan dengan Demokrat itu belum mendapat jawaban. Belum mendapat jawaban. Saya tidak tahu sekarang rencana pertemuan, tapi sudah disampaikan sejak awal lah, kira-kira gitu, kata Sudirman Said. Kemudian Sudirman juga bicara soal rencana pertemuan Anies dengan SBY. Sudirman mengatakan hal tersebut sudah direncanakan dan menunggu waktu untuk terrealisasikan. Ya, masih dalam menunggu waktulah, dan sejak Selasa 29 Agustus dini hari itu kita sudah coba menyampaikan itu, kata Sudirman. Sudirman menegaskan soal usulan Anies Caimin ini bukan tiba-tiba muncul. Setelah pertemuan dengan Surya Paloh, Anies berupaya berkomunikasi dengan partai yang tergabung dengan KHPP lainnya. Namun kata Sudirman ada hambatan non-teknis. Rasanya enggak lah, mungkin ada hambatan non-teknis komunikasi ini yang menyebabkan suasana agak riuh seperti sekarang. Tapi mudah-mudahan pada waktunya kita bisa cooling down, bisa jernih berpikir melihat semuanya, pungkasnya. KPP belakangan ini memang tengah riuh usai Demokrat menyebut Anies Baswedan setuju Nasdem meminang Caimin sebagai cawapres. Demokrat menyebut itu sebagai suatu pengkhianatan terhadap koalisi. Anies telah menyetujui kerjasama politik Partai Nasdem dan PKB untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, kata Sekjen Demokrat Teguh Rifki Harsyah. Ya, Sobat Era sekalian, menarik ya. Bagaimanapun untuk kita diskusikan, dan sebenarnya bukan tidak menghubungi, sudah menghubungi tetapi belum nyambung ya. Tapi sekali lagi susah kita mengatakan bahwa Anies melakukan pengkhianatan ya dalam konteks ini sesungguhnya. Makanya kemudian kita lihat ini dari dua perspektif saja, yaitu politik itu apa sih, antara kepentingan dan interest, antara kepentingan dan moral. Ya, dari sisi kepentingan ya dari awal memang agak apa ya istilahnya, agak dilematis juga. Karena terlihat betul Demokrat hanya mau bekerja sama kalau kemudian AHY yang jadi wakil presiden. Dan bukan tidak dipertimbangkan kan, dia dipertimbangkan tetapi kemudian akhirnya tidak dipilih. Bukan karena ketidaksukaan dalam konteks ini rasanya ya, ini analisis saja, tetapi lebih pada kebutuhan tadi. Kebutuhan untuk mendekatkan Anies dengan konstituen Jawa Timur dan Jawa Tengah,
terutama yang berlatar belakang NU yang selama ini lebih banyak memilih, unfortunately memilih PDI Perjuangan yang notabene adalah bukan partai Islam atau bukan kelompok Islam dalam politik. Tapi ya itu yang terjadi. NU yang notabene adalah organisasi Islam lebih mayoritas lebih banyak memilih PDI Perjuangan. Ini kan agak menjadi pertanyaan. Sementara kepada calon-calon yang dari kelompok Islam kok malah alergi. Kecuali tadi ada tokoh mereka yang mewakili dalam soal ini. Jadi sahabat sekalian, itu yang bisa kita lihat ya. Dan memang kalau kita lihat piagam koalisi sebenarnya apa sih yang istilahnya apa sih yang menjadi ukuran kalau kemudian itu ada pengkhianatan? Karena kalau kita lihat piagam koalisi jelas bahwa wakil presiden itu adalah urusan dari Anies Baswedan, demikian juga dia boleh mengembangkan dukungan. Jadi kalau misalnya dukungan itu berkembang secara baik, ya menurut saya itu menarik ya. Karena kalau kita baca lagi ya 6 butir kesepakatan yang dituliskan Teuku Riki Hapsah ya di poin C komplain dia poin 4C ya surat rilis dia, secara formal Koalisi Perubahan untuk Persatuan diresmikan pada tanggal 14 Februari 2023, luar biasa setahun sebelum pemilu, dengan penandatanganan piagam koalisi oleh ketiga ketua umum partai yang berisi 6 butir kesepakatan, yaitu 1. Namanya Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Oke. Sepakat mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Oke. Capres diberikan mandat untuk menentukan cawapresnya dengan kriteria yang telah ditentukan. Oke. Barangkali kata bersayapnya adalah kriteria yang telah ditentukan. Apa kriterianya? Sering kita katakan kan kriterianya yang sering disebutkan Anies ya. Soal bantu kemenangan, soal merekatkan koalisi, kemudian membantu pemerintahan, soal nyali dan lain sebagainya. Oke. Dan itu subjektif ya tentunya ya. Dalam waktu yang tidak terlalu lama pasangan capres-cawapres dideklarasikan. Oke. Capres diberi keleluasan untuk memperluas dukungan politik. Nah ini poin 5 ya. Capres diberi keleluasan untuk memperluas dukungan politik untuk menyelenggarakan keputusan KPP dibentuk sekretariat. Piagam koalisi itu dilandasi oleh azas keadilan dan kesetaraan. Nah ini mungkin juga soal azas keadilan dan kesetaraan. Tapi intinya adalah memperluas dukungan itu bukan hal yang buruk. Seandainya ya PKB yang dijaring itu diterima secara luar biasa oleh Demokrat, maka sesungguhnya kan ada kekuatan yang dahsyat untuk memenangkan Anies Baswedan dengan siapapun wakil presidennya. Kan harusnya dijaring dulu, lalu dibicarakan dan kemudian terjadi sebuah keputusan. Tapi memang ya dalam konteks ini kita nggak bisa juga menyalahkan, kalau Demokrat marah karena tidak dilibatkan. Tapi sekali lagi ini kan seperti maju kena mundur kena. Demokrat dan Nasdem saling mengunci dan saling mengancam, tidak hanya mengunci, saling mengunci dan saling mengancam. Jadi Anies Baswedan sebagai calon ya dia akhirnya terjepit ya. Oke. Sobat Era sekalian, coba kita lihat komentar Sobat Era terkait dengan ini ya. Habis ini kita istirahat karena early in the morning saya harus flying to Palembang ya. Siapapun wakilnya Bapak Anies Baswedan, bagi saya beliau tokoh inspiratif dan pilihanku. Semoga partai DPP Partai Demokrat tetap berkoalisi untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik ya. Itu harapan kita ya. Jadi Demokrat kembali kepada pangkuan KPP ya. Oke. Kemudian tak perlu baper dalam dunia politik, sudah terbiasa seperti ini, tak ada kawan yang abadi. Ya kalau kita lihat politik dari sebuah sudut kepentingan ya.
Anies kurang tegas, umumkan Mas Ahaye sebagai wakil presiden. Saya kira begini, keraguan itu tidak hanya milik Nasdem ya, atau ketidaksukaan kita tidak tahu, tetapi Anies sendiri menurut saya juga ragu. Karena kan satu hal yang dianggap Anies itu adalah dengan Ahaye dia berada pada ceruk yang sama. Padahal yang dia ingin tembus adalah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Terutama psikologi Jawa Timur ya, di mana kecurigaan, ya, framing, kemudian cap-cap yang dikeluarkan oleh kelompok-kelompok tertentu kepada Anies Baswedan menyebabkan dia seolah-olah tokoh yang sangat tidak toleran, tokoh yang berat sebelah. Padahal ketika dia menjabat sebagai gubernur DKI, dia buktikan bahwa dia adalah tokoh yang bekerja berdasarkan berdasarkan mandat undang-undang yang dia pegang, berdasarkan sumpah jabatan yang sudah diucapkan. Kemudian update tengah malam pun iya, saya sebenarnya penasaran saja ya. Dengar curhat Pak SBY aku jadi benci ke Pak Anies, oke. Tak perlu baper dalam dunia politik, sudah terbiasa seperti ini, tak ada lawan yang abadi. Ya, tapi di balik itu kita harus tahu ya bahwa tujuan kita tentu untuk kesejahteraan ya. Kemudian Demokrat tidak peduli mau menang atau tidak, yang penting bagi mereka adalah ada nama Ahaye di surat suara. Siapapun wapresnya asal Pak Anies capresnya, saya tetap semangat mendukung Pak Anies di Pilpres nanti. Kemudian apa lagi ya? Jangan kaget, orang parpol sekarang bisnis semua. Kayaknya koalisi juga koalisi bisnis ya. Ini kan skenario rezim, Anies nggak jadi nyalon. Itulah yang dikehendaki oligarki. Paloh itu bagian dari rezim karena Caimin begitu deklarasi, Caimin capres bakal dijemput KPK. Lihat aja nanti. Oke. Partai cukup pengusung Anies aja nggak perlu minta jatah biar fair toh. Ya. Udah diuntungkan dengan kotel efek. Jadi capres dan wacapres non partai Anies dan Gatot, rakyat lebih tenang ke depannya. Partai harus lebih dewasa. Oke. Nggak usah lagi mikirkan kesejahteraan, sama aja kalau Muhaimin di situ. Perlu diketahui ya, kita tidak perlu juga sangat pesimistis karena presiden yang memegang tongkat komando untuk perbaikan dan lain sebagainya. Kemudian SBY harus legowo bahwa Ahaye masih muda, masih harus banyak belajar jadi negarawan, jangan maksain anaknya harus jadi cawapres. Kalau enggak jadi cawapres mau keluar dari koalisi egois itu namanya Pak SBY. Ya egois juga memang. Ya sebenarnya tersinggung wajar ya. Ada prosedur, ada etika. Tapi prosedur dan etika itu harusnya tidak mengalahkan esensi. Esensinya kan adalah yaitu mendukung Anies untuk perubahan. Mendukung Anies untuk keadilan sosial. Mendukung Anies untuk menjadi pemimpin yang tidak melanjutkan hal-hal yang buruk pada pemerintahan sekarang, kan sesungguhnya begitu. Oke. Apa lagi ya? Anies Muhaimin belum tentu, bisa jadi hanya dua pasang. It could be possible ya, apapun bisa terjadi dan bisa juga the last bukan Anies Muhaimin. Kata Faisal jangan-jangan bisa-bisa Anies Gatot Nurmantio. An-Nur. Tapi akhirnya ya kita akan lihat siapa yang nanti akan didaftarkan, kan itu yang nanti kita akan tunggu ya. Kenapa Nasdem, PKS dan Demokrat tidak lobby kembali Yeni Wahid untuk bantu suara Anies dengan imbalan kursi kabinet buat NU tanpa otak-atik kesepakatan yang sudah ada antara partai pengusung dengan Anies sendiri? Saya kira beda ya, karena yang diinginkan warga NU pasti calon mereka nongkrong di surat suara, itu soalnya ya.
Oke saudara sekalian, itu saja ya. This is the time untuk istirahat dan besok saya harus jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cia.